Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang antropologi hukum di Indonesia pada mata kuliah antropologi hukum. Perkenalkan, nama saya Rantika Rahmadewi, kelas 6C, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Antropologi adalah studi ilmu yang mempelajari tentang manusia dari aspek budaya, perilaku, nilai, keanekaragaman, dan lainnya. Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari manusia dengan kebudayaan yang khusus di bidang hukum. Antropologi hukum adalah ilmu tentang manusia dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah sosial yang bersifat hukum. Antropologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya, baik pada masyarakat yang sederhana maupun pada masyarakat yang mengalami modernisasi. Batasan ini dikemukakan oleh Paul Bohannan. Menurut J.B. Dalio dan kawan-kawan, antropologi hukum adalah antropologi yang mempelajari hukum sebagai salah satu aspek kebudayaan. Kemudian, Hilman Hadikusuma memberikan pendapat mengenai antropologi hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dengan kebudayaan yang khusus di bidang hukum. Antropologi hukum di Indonesia. Masalah hukum tidak hanya pada masalah hukum yang normatif atau dalam perundingan dan masalah hukum yang merupakan pola perilaku yang sering terjadi atau hukum adat, tetapi juga masalah budaya terhadap suatu masalah hukum, dikarenakan adanya faktor budaya yang mempengaruhinya. Faktor budaya yang melatar belakangi masalah hukum, misalnya, cara menyelesaikan masalah perselisihan di kalangan orang Batak tidak sama dengan orang Minang, Jawa, Bali, Maluku, dan lainnya. Cara-cara tersebut menjadi objek perhatian antropologi hukum. Dalam memahami tempat hukum dalam struktur masyarakat, maka harus dipahami terlebih dahulu kehidupan sosial dan budaya masyarakat tersebut secara keseluruhan. Hukum menjadi salah satu produk kebudayaan yang tidak dapat terpisahkan dari segi kebudayaan yang lain seperti politik, ekonomi, struktur, dan organisasi sosial, ideologi, religi, dan sebagainya. Untuk memperlihatkan keterkaitan hukum dalam aspek kebudayaan yang lain, maka menarik mengungkapkan teori hukum sebagai suatu sistem atau the legal system yang dikemukakan oleh Friedman, seperti berikut. Yang pertama, hukum sebagai suatu sistem pada pokoknya mempunyai 3 elemen, yaitu A. Sistem hukum atau structure of legal system, yang terdiri dari lembaga pembuat hukum atau legislatif, institusi peradilan dengan strukturnya, kejaksaan dengan strukturnya, badan kepolisian negara yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum. Yang kedua, substansi sistem hukum atau substem of legal system, yang berupa norma-norma hukum, peraturan-peraturan hukum, termasuk pola perilaku masyarakat yang berada di balik sistem hukum. Dan yang ketiga, budaya hukum masyarakat atau legal culture, seperti nilai-nilai, ide-ide, harapan-harapan, dan kepercayaan-kepercayaan yang terwujud dalam perilaku masyarakat dalam mempersepsikan hukum. Yang kedua, setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri, yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut ditaati atau sebaliknya juga dilanggar adalah sikap dan perilaku sosial masyarakatnya. Dan karena itu, untuk memahami apakah hukum itu menjadi efektif atau tidak, sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan, kultur, tradisi, dan norma-norma informal yang diciptakan dan dioperasionalkan dalam masyarakat yang bersangkutan. Kebudayaan hukum. Kebudayaan hukum yang dimaksud adalah kekuasaan yang digunakan oleh penguasa untuk mengatur masyarakat agar tidak melanggar kaidah-kaidah sosial yang telah didalami oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat hukum adat menurut peraturan perundang-undangan secara tegas mengakui keberadaannya. Berdasarkan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Di Indonesia sendiri,
yang penduduknya menempati urutan keempat dengan jumlah paling banyak di dunia, pastilah terdapat banyak sekali suku yang nantinya membentuk suatu kebudayaan. Penting halnya untuk kita dalam menjaga budaya-budaya yang ada di negara Indonesia, karena seiring perkembangan teknologi dan informasi yang memudahkan budaya, Van Vollenhoven membagi masyarakat Indonesia atas 19 lingkungan hukum adat. Pembagian ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multi-etnis dengan nilai-nilai budaya yang berbeda-beda. Tiap kelompok masyarakat dalam lingkungan hukum adat memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda, sehingga patut diduga bahwa masing-masing kelompok masyarakat akan memiliki persepsi, sikap dan perilaku yang berbeda terhadap substansi hukum dan sistem hukum. Artinya, hal ini dapat dilahirkan budaya hukum yang berbeda-beda antara masing-masing lingkungan adat tersebut. Pemahaman mengenai masyarakat hukum adat bermula dari Van Vollenhoven menggambarkan bahwa hukum asli suku-suku bangsa Indonesia mempunyai subjek dan objek hukum sebagaimana di Eropa. Di setiap suku, daerah memiliki istilah masing-masing. Ada yang menyebut desa, kelurahan, nagari, suku, dan sebagainya. Intinya, masyarakat adat ini merupakan komunitas manusia yang menyatu sebagai satu paguyuban. Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapat tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Jr. menerangkan ada 7 cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Yang pertama, lumping it atau membiarkan saja oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutannya, dan dia meneruskan hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan, seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan, atau sengaja tidak diproses ke peradilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya, baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis. Yang kedua, avoidance atau mengelak, yaitu pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut. Misalkan, dalam hubungan bisnis, hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan masalah pertama, lumping it, di mana hubungan-hubungan berlangsung terus. Hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua, avoidance, yaitu pihak yang merasa digulingkan mengelakkannya. Pada bentuk penyelesaian pertama, hubungan pihak yang bersengketa tetap diteruskan. Namun, pada bentuk hubungan kedua, belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan. Yang ketiga, coercion atau paksaan. Pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain. Ini bersifat unilateral. Tindakan bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai. Yang keempat, negotiation atau perundingan. Kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecah masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua. Mereka sepakat tanpa ada pihak ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling meyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada. Yang kelima, arbitration atau arbitrase, yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator,
dan sejak pemula telah setuju bahawa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut. Yang keempat, adjudication atau peradilan, iaitu pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu, artinya pihak ketiga berupaya bahawa keputusan itu dilaksanakan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan berikut adalah sumber yang saya gunakan untuk presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.